Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dapat kita hadir lagi di masjid ini guna melakukan kajian Al-Qur'an. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara jamaah Jamiatul Khair, kita kembali di kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Kajian kita masih di surah An-Nahl di ayat 115 sampai dengan 120. Sebelum kita bahas secara tafsiriyah, baik kita ikuti secara bersama-sama bacaannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وما أهل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكاذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب عليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة
ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzal Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad khataman nabi la nabiyya ba'da. Jadi inilah dasar di Quran yang tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dikompromikan, ini ketegasannya. Sebenarnya ini pada dasarnya sama dengan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, sama itu ya intinya. Hanya ada itu yang mengada-ada ya orang Yahudi, makanya diulang lagi, dipertegas lagi. Dalam kitab Taurat Perjanjian Lama ada larangan itu makan daging babi. Tapi kemudian orang kemudian lanjutannya itu ya tidak diikuti lagi. Meskipun dalam kitabnya, di kitab Perjanjian Lama sudah demikian, tapi Perjanjian Baru mungkin sudah tidak setegas lagi Perjanjian Lama. Ya, jadi kelemahannya itu manusia itu mengkompromikan ayat-ayat Allah. Inilah kelebihan Quran. Penganut Islam tidak bisa mengkompromikan. Jadi tegas, dan inilah yang diakui keaslian kitab suci Al-Quran. Kalau kitab-kitab lain ada perubahan-perubahan sesuai zamannya, dikondisikan. Jadi ada pemikiran. Kalau ini murni sesuai pesannya Allah kepada Jibril, kepada Muhammad Rasulullah SAW. Ini. Dan asli, tidak ada perubahan. Kalau kitab-kitab lain tidak asli, ada perubahan. Salah satu faktor penerjemahan. Jadi itu penerjemahan itu yang membuat itu kadang-kadang salah. Tuhan, Lord, itu dalam bahasa Inggris itu memang Tuhan, bos. Tapi kemudian berubah menjadi Tuhan. Sudah berbeda, itu kesalahan penerjemahan itu. Makanya Quran itu selalu ada aslinya. Kalau ada terjemahan selalu ikut aslinya. Jadi kalau kitab yang diterjemahkan dari bahasa asli, kemudian ke bahasa Yunani, kemudian ke bahasa Belanda, kemudian ke bahasa Indonesia, maka terjadilah proses. Karena tidak ada aslinya, tidak ikut aslinya. Ini kelebihan Quran, selalu ikut aslinya. Kalamullah. Jadi mungkin ditafsir berbeda, tapi dasarnya tetap sama. Dan inilah salah satu bukti mukjizat Al-Quran sampai saat ini. Itu orang Yahudi itu banyak juga mengada-ada, makanya itu dijelaskan itu. Jadi sudah dihalalkan. Di sini yang jelasnya daging babi itu haram, kemudian juga darah, tapi darah yang terpisah, Pak. Tapi di kampung itu waktu saya anak-anak, saya lihat itu ditampung darahnya itu baru dibagi-bagi. Masya Allah, itu haram itu. Dibekukan, haram. Tapi kalau lengket di dagingnya tidak, yang tercurah itu. Ya, jadi itulah penegasan dan tidak bisa dikompromikan. Mungkin enak ya enak, tapi Quran tidak mengkompromikan itu, dan ditambahkan, dipertegas lagi dalam hadis-hadis. Jadi di sini dinyatakan itu bahwa mungkin nikmat itu sesuatu yang nikmat, tetapi Allah itu Maha Pengampun. Kalau terpaksa, daging babi pun boleh dimakan. Kalau terpaksa, tetapi jangan berlebih-lebih. Sebatas kenyang saja, artinya sudah, jangan berlebihan. Dan Allah memaafkan.
Tapi persoalan terpaksanya sampai di mana? Nah, ini mungkin yang bisa menjadi perdebatan itu, sampai di mana batas-batas keterpaksaan itu. Tapi disitulah kita lihat kasih sayangnya Allah. Selama bertobat, karena tobat itu dari kata taubah, kembali. Karena kita pada dasarnya itu pada lahir fitrah kita suci. Tetapi dalam kehidupan itulah ada, maka selalu taubah. Taubah itu kembali sebenarnya, taubah. Kembali. Jadi kita selalu kesalahan Adam dan Hawa diakui salah, tapi itu membuktikan mereka manusia. Kedua-duanya manusia, bukan malaikat. Segera bertobat. Fatalaqqa Adam min rabbika kalimati fataba alaihim innahu at-tawwabur rahim. Jadi dimaafkan. Jadi tidak ada dosa turunan. Tidak ada dosa turunan kita. Adam, Hawa sudah dimaafkan. Kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Dan kalau kita berbuat salah, karena kita lemah ini, selalu tobat, selalu istighfar. Rasulullah Pak 100 kali minimal sehari semalam sudah dijamin. Maka hendaknya kita juga melakukan hal yang sama, bahkan lebih. Biasakan kita mengucapkan istighfar pada pagi hari dan pada sore hari. Kita berbagi akhirul kalam. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali kepada ayat yang tadi, ayat 115, mengenai makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat sekarang ini ada kan perayaan, istilah perayaan Natal. Perayaan Natal pada saat ini. Biasanya itu kadang-kala itu ada pejabat-pejabat yang diundang oleh orang-orang dari yang mengadakan perayaan Natal ini. Apakah makanan yang disuguhkan itu pada saat perayaan Natal bisa dikategorikan makanan yang diharamkan dalam Islam pada saat kita menghadiri perayaan Natal umpamanya? Dan apakah itu tidak termasuk haram juga kalau menghadiri perayaan Natal? Ya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemudian pada malam ini yang ingin kami tanyakan yaitu berkaitan dengan surah An-Nahl ayat 116. Tadi dibacakan terjemahannya bahwa dibacakan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kazib. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Jadi ini tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa jangan asal ngomong, jangan asal bicara ya. Harus ada dasar, harus ada dalil. Nah, ini berkaitan dengan ini, kalau tidak salah tadi malam saya nonton satu buah podcast ya. Ya mungkin kalau saya juga heran kenapa sekarang itu banyak beredar podcast. Ya, karena kan itu podcast Pak Ustadz sekitar 1 jam, bahkan 2 jam. Ada podcast 2 jam, bahkan 3 jam. Katanya anak milenial ini anak Gen Z katanya tidak bisa konsentrasi lama. Kok kenapa podcast malah bisa lama begitu kan? Nah, tapi memang ini kayaknya podcast ini ditujukan untuk kita generasi tua ini, karena siapa yang kuat nonton 2 jam Pak? Siapa yang kuat nonton 3 jam dialog ya? Jadi panjang itu. Jadi ada salah seorang ustadz, saya tidak usah sebut namanya. Ya, dia datang ke salah satu podcast. Ya, ini podcast yang punya ini artis. Nah, ini artisnya ini kebetulan agama Nasrani. Panjanglah cerita di podcast itu, panjanglah cerita. Mendiskusikan agama kan, mendiskusikan agama. Dan awal-awalnya itu kita nonton itu ini bagus ya, dia membedakan Islam dengan agama lain ya, bagus awal-awalnya.
Tapi saya kaget pas pada saat mau habis podcastnya. Ini Ustadz ini mengatakan bahwa agama itu tidak masalah. Ya ini juga mungkin tadi yang saya mau koreksi ya. Ini mungkin tolong dikoreksi nih. Ini apa perkataannya ini? Apakah mungkin termasuk mengada-ada? Kan harus ada dasar ya kalau kita bicara. Nah itu dia bilang, beliau bilang agama itu katanya tidak masalah. Loh, mau Islam, mau Nasrani, mau apa, tidak masalah. Yang penting katanya sikap. Kalau sikap kita baik, kita masuk surga. Apa dalilnya? Nah, dia katakan begini, dia ceritakan bahwa dulu Nabi, di zaman Nabi itu ada sahabat yang dikirim ke salah satu kerajaan Nasrani waktu itu. Saya lupa kerajaannya apa namanya. Rajaannya itu orang Nasrani memang, rajaannya orang Nasrani. Dikirimlah sahabat ini menyampaikan Islam di situ, menganjurkan raja ini masuk Islam. Tapi raja ini tidak mau, jadi menolak. Tapi raja ini memperlakukan sahabat dengan baik, dilayani dengan baik, tinggal di situ kan, dikasih makan, dikasih ini, dilayani dengan baik lah, dimuliakan ini sahabat. Artinya raja ini memuliakan Islam. Dimuliakan sampai pulang pun dikasih bekal, dikasih emas, dikasih uang. Kembalilah sahabat ini ke Mekah, ke Nabi, dan disampaikan bahwa raja ini tidak beriman kan, tapi kami diperlakukan dengan baik. Oke, ya sudah. Satu ketika raja ini meninggal dalam keadaan Nasrani, tidak beriman kan. Tapi ada ini menurut Ustadz ini katanya malaikat Jibril datang ke Nabi waktu itu, menyuruh Nabi dan sahabat sholat gaib untuk raja ini. Heran kita kan, loh, kenapa ini dikasih di sholat gaib padahal kan dia bukan muslim. Katanya Ustadz itu malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, raja ini telah diakui keislamannya oleh Allah meskipun meninggal dalam keadaan kafir, Nasrani tadi. Ini yang saya mau perjelas ini. Apakah betul ada kisah seperti ini? Apakah betul bahwa raja itu, saya juga tidak tahu namanya, raja itu meninggal, Nabi dan sahabat disuruh sholat sunat karena Allah Subhanahu Wa Taala mengakui keislaman raja ini karena sudah memperlakukan Islam dengan baik. Ini yang jadi tadi itu dia bilang bahwa Islam agama tidak masalah, yang penting bagaimana perlakuan terhadap agama itu. Ini yang saya mau klarifikasi, apakah betul ada kisah seperti itu atau ada redaksi lain. Ya demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan Pak Aziz ini, jadi ada pesta, ada perayaan Natal, dan itu kan kita bisa bertamu, tapi kan tidak ikut dalam ibadahnya. Adapun sajiannya itu, yang penting di sini ada kehati-hatian. Kalau memang kita ragu-ragu, sebaiknya kita makan, tidak usah makan daging. Kita makan saja vegetarian ya, buah-buahan, sayur, telur. Kalau kita mau aman ya. Tapi kan itu tidak haram. Kalau memang kita hati-hati. Kalau dagingnya tidak beli pasar, alhamdulillah. Tapi kalau kita ragu-ragu, jangan sampai dipotong sendiri, ayam dipotong sendiri. Kalau kita mau hati-hati, sebaiknya kita hindari saja. Ya. Tapi makanannya sendiri selama itu halal. Ya, kan sesuai kata-katanya itu. Biasanya juga memang ditawari minuman. Kita menghindarilah alkohol. Kita menolak dengan halus. Dan dia akan sangat menghargai itu. Ya, kita tidak. Hanya memang banyak juga anak muda yang ikut-ikutan. Ini yang perlunya kehati-hatian, ya, peringatan. Karena itu innamal khamru wal maisir wal ansab rijsun min amali syaitan. Itu jelas haram. Ya, hamar itu. Sebelumnya tidak itu, makanya dulu itu sahabat mesti minum hamar. Tapi kalau mau salat dilarang salat dulu. Tapi kemudian turun perintah, tidak boleh lagi. Itulah hebatnya Islam, dia bertahap. Dia persuasif, dia tidak langsung melarang. Makanya itu peminum ballo itu
Kalau kita berdakwah, jangan langsung dilarang. Ini bujuk-bujuk dulu ya. Nanti marah dia, karena merubah kebiasaan memang sulit ya. Istilahnya bukan katanya meniru yang baru sulit, meninggalkan yang lama yang sulit. Itu. Ya. Kemudian mengenai ini kalau hadis itu perlu ada dasarnya itu. Perlu diteliti itu nasnya dari mana ini. Ini pertama kali saya dengar juga begini. Ya, saya belum pernah dengar sebelumnya. Tetapi Quran kan kita back to Quran. Quran apa dasarnya jelas itu. Inna dina indallah Islam. Kan jelas itu. Jadi hadis itu tidak boleh bertentangan dengan Quran. Kalau ada hadis bertentangan dengan akal, periksa hadisnya. Kalau ada ayat bertentangan dengan akal, periksa akalnya. Jadi tegas ini. Nah, seperti tadi itu, memang ada rujuk dalam Raja Habsyah, ya, Habsyah itu ya. Jadi kan itu waktu hijrah sahabat itu ke sana dan diperlakukan dengan baik. Itu dan itu Raja apa lagi Raja? Habsyah, ya. Habasyah itu diperlakukan dengan baik karena dicerita apa mengenai agamamu apa, disebut tentang Maryam. Oh, dia terharu, dia bilang beda agamamu dengan agamaku. Dia pukul tongkatnya sedikit saja kata bedanya, tapi dia tetap tidak, tapi dia perlakukan di sahabat diperlakukan dengan baik. Jadi hubungan dengan baik. Urusan dunia itu kita dianjurkan karena kita ini saling membutuhkan, Pak. Kita berdiri ini banyak sekali yang menopang kita, Pak. Mulai dari topi, kacamata, baju, tukang jahit, pedagang, banyak sekali. Jadi kita ini dalam kehidupan dunia kita dalam urusan yang mubah itu kita berhubungan. Tapi dalam ibadah tegas tidak. Jadi kita membutuhkan itu, Pak. Waktunya Nabi Muhammad SAW hijrah, dia bukan jalan biasa yang dia pakai, karena dia kan menempuh sekitar Laut Merah. Jadi setelah di gua itu dia berjalan, Abu Bakar penuhnya jalannya Pak, kita tahu orang Yahudi, tapi dia sangat profesional. Bayangkan orang Quraisy mengatakan 40 ekor unta bagi siapa yang memberikan informasi tentang Muhammad. Ini orang Yahudi tahu itu tempat persembunyiannya, tapi dia rahasiakan. Dia sangat profesional, gaibnya itu. Nah, itu. Jadi dia itu menempuh di sekitar Laut Merah itu. Rupanya itu orang hanya dikenal Abu Bakar sebagai saudagar terkenal. Mereka tidak kenal Muhammad. Jadi kalau datang itu dia hormati Abu Bakar, tapi Muhammad tidak. Dan Abu Bakar diam-diam saja. Jadi itu beberapa hari baru mereka tiba di Madinah disambut itu. Nah, penunjuk jalannya itu ada Yahudi. Itu. Jadi dia kerja profesional. Jadi kita dalam hubungan di dunia ini boleh. Rasulullah sudah mencontohkan. Tapi memang orang profesional. Ya, dia beda agama, beda keyakinan, tapi dia profesional lah itu kan. Dan ini kan sekitar kita banyak yang demikian. Ya, jadi selama memang dia tidak Islam, kita tidak akui inna dina inda Islam. Ya, ini dari segi agama kita, pandangan kita. Mungkin pandangan agama lain juga berbeda, tapi kita dari Islam, inna dina inda Islam. Sebelumnya oke. Jadi pengikut Yahudi oke, Nasrani ini dibawa umatnya Isa. Oke. Itu berlaku saat itu. Begitu datang Quran, merujuk kepada Quran sebagai wahyu terakhir, syariahnya kita ikuti di sini. Tapi prinsip-prinsipnya itu Pak, Ten Commandment dalam Taurat itu prinsipnya sangat Islami, tidak mensyirikatkan Allah, tidak mencuri, sama dengan ini. Ya. Jadi yang prinsip-prinsipnya dari dulu itu sama Pak, ajaran agama itu. Yang beda itu syariatnya. Tapi ajaran itu. Yang persoalannya manusia itu selalu merubah-rubah karena kepentingan. Ya. Jadi Umar pernah mengatakan yang merusak agama pimpinan agama sebenarnya. Mereka yang merusak agama, yang lain itu hanya pengikut saja. Jadi hati-hati para pemimpin agama. Kaliannya bisa merusak agama karena Anda punya pengaruh. Banyak follower saja, pengikut saja. Ya, jadi ini. Nah, demikian kita kajian kita selama ini selalu diawali dengan kajian aslinya dia wajib, kemudian secara lapasiah baru kita ke tafsiriyah supaya kita jangan terlalu jauh.
Karena banyak itu agama itu yang banyak pemikiran, banyak pendapat. Ya, jadi berargumen pada agama Islam itu bukan pada argumennya, tapi pada nas yang sahih, dasar-dasarnya. Jadi saya kira itu Pak ya. Ya. Nabi dan sahabat mensolati secara gaib tidak ada. Tidak, artinya saya tidak pernah dapatkan itu. Apaan? Dan itu kan tidak sesuai dengan inna dinal indal Islam. Ya, jadi tidak sesuai. Jadi boleh saja itu satu cerita dari mana itu. Makanya memang harus hati-hati, pendakwah itu harus hati-hati juga. Jangan sampai menyampaikan sesuatu yang pertanggungjawabnya luar biasa di hadapan Allah. Jadi itu kadiban, bohong. Nikmat, dia populer, dia apa tuh? Nikmat sesaat. Ini ada diingatkan itu ada dalam tegas. Mata'ul kalilan, nikmat sedikit, walahum azabun alim, asab yang pedih bagi para pembohong, bagi para pendusta, bagi para siapa yang mengada-ada. Gitu ya, itu Pak. Kalau di dalam Al-Quran kan itu memang dua hal isinya, larangan dan perintah ya, perintah dan larangan. Ya, yang kita bahas tadi ini larangan memakan makanan yang haram ya, haram. Untuk apa itu Allah melarang? Untuk kepentingan manusia itu sendiri sebenarnya, bukan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan hamba. Ya, jangan kau makan ini supaya kau baik, kau sehat, kamu bagaimana? Karena pribadi seseorang itu tergantung apa yang dia makan. Ya, jadi kalau dia biasa makan barang haram, itu pribadinya juga bisa ikut-ikut itu. Nah, itulah sebabnya dalam agama Islam halal dan thayyibah itu sangat penting supaya menjadikan manusia Islam ini benar-benar Muslim. Ya, baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hubungannya sesama manusia. Jadi kalau ada tadi dikatakan bahwa dia tidak sholat, tapi dia baik hubungannya dengan manusia, itu tidak lengkap itu. Karena ajaran agama itu dua, hablum minallah, hablum minannas. Ya, jadi kalau hanya hablum minannasnya bagus, itu bukan ajaran Islam. Nah, itu di luar dari ajaran Islam itu. Itu faham biasanya banyak begitu. Ya, pernah juga ada teman saya yang saya dengar begitu, dia tidak sholat, tapi dia bagus hubungannya dengan sesama manusia, sopan bicara, membantu juga sama manusia, tapi dia tidak mau sembahyang. Oh, ini dia paling bahaya nih. Siapa kasih kau mata, siapa yang kasih kamu jantung, apa semua, bisa kamu jalan kemana-mana. Itu kan Allah yang memberikan. Jadi sangat kita durhaka apabila kita ingkar daripada nikmat-nikmat itu ya. Fabi ayyi alai rabbikum tukadziban. Saya masih kembali lagi ini masalah makanan yang haram dan ini. Dan ini itu bagaimana Pak? Ini pernah saya lihat itu penyabun ayam. Ayam disabun, itu ayam kan pakai taji. Nah, terus ada ini ayamnya sudah luka, mati, sudah mau mati. Nah, terpaksa itu yang kalah dengan menang ada di situ Kayak ini termasuk judi, ya kan? Itu sama ke di judi. Nah, ini ada yang mau mati, terpaksa itu dipotong itu. Ya, tapi tidak tahu Bismillah atau apa, tapi ramai-ramai kan aja sudah parah, sudah lari-lari ini. Ya, sudah parah belum mati. Untuk diselamatkan cepat dipotong, tapi tidak tahu pakai Bismillah atau apa. Baru dimakan, dimasak baru makan sama-sama. Itu bagaimana itu itu kira-kira tanggapannya itu bagaimana yang seperti itu? Karena itu ayam merupakan ornamen judi, sedangkan judi itu dilarang. Ya, jadi pendapat pribadi saya belum pernah saya temukan dalam Al-Quran juga dan hadis itu sebaiknya jangan dimakan. Ya, apa sih artinya sepotong ayam itu yang kamu makan lantas mencederai kita punya jiwa, ya tak? Jadi ayam itu kalau berkaitan dengan judi sudah sempoyongan lantas dipotong cepat-cepat supaya tidak mubazir istilahnya. Bagi banyak orang mungkin dia makan, tapi kalau saya pribadi sebaiknya jangan dimakan.